Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Rosa Junita dengan NIM 7421221014. Di sini saya akan memenuhi kebutuhan ketidakhadiran saya di kesehatan reproduksi pertemuan 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan pekajian promosi kesehatan wanita pada persiapan operasi, persiapan kemoterapi, persiapan radioterapi, persiapan refleks. Konsep operasi. Operasi adalah tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh yang bermasalah dengan tahapan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang ditangani. Pre-operasi adalah waktu dimulai ketika keputusan untuk operasi bedah dibuat dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Tindakan operasi atau pembedahan, baik elektif maupun kedaruratan, adalah peristiwa kompleks yang menegakkan sehingga pasien memerlukan pendekatan untuk mendapatkan ketenangan dalam menghadapi operasi. Operasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu berdasarkan tingkat resiko. Bedah mayor, operasi besar. Pasien biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk kembali pulih. Yang kedua ada bedah minor, operasi kecil. Pasien biasanya tidak harus membutuhkan waktu yang lama untuk kembali pulih. Yang kedua ada berdasarkan teknik. Operasi bedah terbuka, tindakan pembedahan yang membuat sayatan pada bagian tubuh dan menggunakan pisau khusus. Laparoskopi, ahli bedah hanya akan menyayat sedikit dan membiarkan alat seperti selang masuk ke dalam lubang yang telah dibuat untuk mengetahui masalah yang terjadi di dalam tubuh. Di sini ada persiapannya, persiapan fisik. Persiapan fisik yaitu status kesehatan fisik, mengukur suhu, nadi, tekanan darah, pernafasan, saturasi, dan tingkat kesadaran. Yang kedua ada pelepasan perhiasan dan gigi palsu. Yang ketiga ada penghapus kutek, kuku, dan lipstik. Puasa sesuai anjuran dokter, pemasangan infus, pengguntingan rambut kemaluan bila diperlukan, pemasangan tampon, menjaga kebersihan diri, menandakan area operasi, memasang kateter bila perlu, latihan nafas dalam, latihan gerak sendiri, latihan batuk efektif. Persiapan penunjang, laboratorium, radiologi, persetujuan tindakan. Konsep kemoterapi. Kemoterapi merupakan salah satu modalitas sistemik untuk penanganan kanker payudara yang sering digunakan. Kemoterapi tidak hanya menyerang sel kanker, namun sel normal yang bertumbuhnya cepat juga akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, penggunaan kemoterapi didahului oleh persiapan yang matang untuk meminimalkan efek samping yang mungkin timbul yang bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Setiap kali kemoterapi juga senantiasa dilakukan evaluasi mengenai respon terapi serta efek samping obat. Selanjutnya ada jenis-jenis kemoterapi. Ada intravena, oral, suntikan, topikal atau krim, intraperitoneal, intraperal, intraekal, intravesikal. Tujuan kemoterapi. 1. Terapi adjuvan. Kemoterapi yang diberikan sesudah operasi dapat sendiri atau bersamaan dengan radiasi dan bertujuan untuk membunuh sel kanker yang telah bermetastase. Terapi neoadjuvan. Kemoterapi yang diberikan sebelum terapi untuk mengecilkan massa tumor biasanya dikombinasikan dengan radioterapi. Kemoterapi primer. Kemoterapi yang digunakan sendiri dalam penata laksanaan tumor yang kemungkinan kecil untuk diobati, dan kemoterapi digunakan hanya untuk mengontrol gejalanya. Kemoterapi induksi. Kemoterapi yang digunakan sebagai terapi pertama dari beberapa terapi berikutnya. Kemoterapi kombinasi. Kemoterapi yang menggunakan 2 atau lebih agen kemoterapi. Baik, di sini ada aspek penyakit atau kanker. Pada aspek ini yang ditekankan adalah penegakan diagnosa dan stadium kanker. Selain itu juga harus sudah ditentukan
regimen kombinasi, dosis, dan prosedur pemberian kemoterapi. 2. Aspek pasien atau medik, darah lengkap, SGOT dan SGPT, bun dan serum kreatinin, rekam jantung, EKG dan USG jantung, pemeriksaan telinga. Aspek administratif, persiapan pemberian seperti perlengkapan dan protokol kemoterapi, persiapan obat-obatan kemoterapi dan premedikasi, persiapan pasien yang yaitu menjelaskan tentang tujuan, macam obat, jadwal obat, dan efek samping kemoterapi serta pembiayaan, pencatatan mengenai hasil laboratorium sebelum kemoterapi, premedikasi, dan obat kemo yang diberikan, keluhan atau komplikasi terapi, evaluasi respon terapi. Efek sampingnya, toksisitas umum, hasil laboratorium sebelum kemoterapi, premedikasi, obat kemo yang diberikan, keluhan atau komplikasi terapi, evaluasi respon terapi. Toksisitas selektif. Metode pemberian obat. Metode pemberian obat kemoterapi oral, intravena, intratekal, subkutan. 2. Frekuensi dan dosis kemoterapi. Dosis dan frekuensi pemberian kemoterapi akan disesuaikan berdasarkan jenis kanker, stadium penyakit, respon pasien terhadap pengobatan, dan faktor-faktor lainnya. Dosis kemoterapi seringkali diberikan dalam siklus yang berulang dengan periode istirahat antara setiap siklus untuk memungkinkan tubuh memulihkan sel-sel normal yang berpengaruh oleh pengobatan. Selanjutnya ada konsep radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan untuk kanker menggunakan radiasi berenergi tinggi, biasanya menggunakan sinar X. Jenis dan jumlah radiasi yang diterima dihitung oleh dokter, onkologis, dan fisikawan medis untuk menghancurkan sel-sel kanker. Istilah radioterapi juga dikenal dengan terapi radiasi. Pengobatan penyakit kanker saat ini dapat dilakukan dengan radioterapi, kemoterapi, pembedahan, dan atau penggabungan ketiganya. Radioterapi adalah teknik pengobatan penyakit keganasan dengan menggunakan sinar Phagian kekuatan tinggi dengan tujuan untuk mematikan jaringan sel-sel tumor semaksimal mungkin dengan pemberian dosis yang terukur pada kapasitas target yang dituju dengan meminimalisir dosis pada jaringan sehat di sekitar tumor agar tidak menderita kerusakan terlalu berat. Sinar Phagian yang digunakan dapat berupa gelombang magnetik, yaitu sinar X, sinar gamma, atau dari kelompok partikel berupa sinar beta, sinar alfa, dan neutron. Konsep refleks. Konsep refleks menurut Sue Hinckliffe 1999 dalam Mutain 2008, refleks merupakan kejadian involunter dan tindakan dapat dikendalikan dalam kemauan. Tindakan refleks merupakan gerakan motorik involunter atau respon sekretorik dan diperlihatkan jaringan terhadap stimulus sensorik seperti refleks menarik diri, bersin, batuk, dan mengedip. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.